Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana kita memasuki bab salat kusuf atau salat khusuf, yang artinya adalah salat gerhana. Kusuf artinya adalah gerhana matahari, sedangkan khusuf pakai kha itu adalah gerhana bulan. Tapi bisa juga khusuf ditujukan untuk gerhana matahari ataupun sebaliknya. Kusuf ditujukan untuk gerhana bulan. Dan gerhana itu memiliki dua sebab. Yang pertama tentu sebab yang hissi, yang nampak, yang merupakan fenomena alam, di mana terjadi gerhana matahari misalnya disebabkan adanya bulan yang berada di tengah antara matahari dan bumi. Dan gerhana matahari ini biasanya terjadi di akhir bulan Hijriah. Sedangkan gerhana bulan yaitu apabila bumi berada di tengah antara matahari dan bulan, sehingga terjadilah gerhana bulan. Dan biasanya gerhana bulan ini terjadi di pertengahan bulan Hijriah, di pertengahan bulan Hijriah. Nah, itu adalah sebab yang hissi, yang nampak, atau yang disebut dengan fenomena alam. Sebagian orang mempercayai gerhana itu hanya dari sisi ini saja, bahwa gerhana itu adalah fenomena alam, sehingga mereka ketika terjadi gerhana mereka justru malah menikmatinya menggunakan kacamata dan teleskop yang khusus untuk mengabadikan momen tersebut. Padahal di sana ada sebab yang syar'i atau sebab maknawi yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya gerhana, yaitu bahwasanya gerhana itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan tanda kekuasaannya di alam ini. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakutin manusia, sebagaimana di dalam surah Al-Isra, yaitu ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali hanya untuk menakut-nakutin manusia. Jadi supaya manusia itu takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kemurkaan dan siksaannya, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, sebagaimana riwayat Abu Bakrah, beliau ketakutan. Beliau masuk ke masjid sambil menyeret ridanya. Jadi saking ketakutannya beliau tidak konsen sampai menyeret ridanya. Bahkan di dalam riwayat Asma sampai keliru, beliau membawa baju besinya yang kemudian beliau letakkan dan beliau membawa ridanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
manusia yang paling mulia, yang bebas dari dosa dan kesalahan saja, dan manusia yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, itu senantiasa merasa takut apabila melihat tanda kekuasaan Allah Ta'ala seperti ini, yang tujuannya untuk menakut-nakutin manusia. Sehingga perlu apabila terjadi fenomena gerhana seperti ini, kita juga menampakkan rasa ketakutan, karena itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu gerhana itu fenomena alam yang waktu terjadinya kadang-kadang bisa diperhitungkan, diprediksi, tapi tetap saja antara sebab yang hissi tadi yang nampak dengan sebab yang syar'i dan maknawi itu tidak ada pertentangannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat begitu banyaknya dosa manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menakuti manusia dengan tanda kekuasaannya, yaitu gerhana, dengan menakdirkan gerhana itu terjadi pada waktu tertentu, diawali dengan posisi-posisi bulan dan matahari dan bumi yang seperti tadi. Jadi semuanya karena takdir Allah Ta'ala. Jadi misalnya kalau orang mengatakan, kan itu fenomena alam biasa karena posisi bulan seperti ini, bumi seperti ini. Ya betul, tapi siapa yang menakdirkan posisi-posisi tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menakut-nakuti manusia. Tapi ada juga sebagian orang yang berlebih-lebihan. Jadi menganggap fenomena gerhana itu sebagai petanda yang tidak baik. Jadi mengaitkan gerhana itu hanya dari sisi sebab maknawi, di mana gerhana itu terjadi karena ada raksasa yang ingin memakan bulan misalnya, sehingga wanita yang hamil disuruh berada di rumah, bersembunyi di bawah tempat tidur. Ada fenomena seperti itu. Nah, itu berlebih-lebihan. Jadi sebab maknawinya berlebih-lebihan dan tidak ada dalilnya sama sekali, dan itu adalah khurafat. Tentu itu bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi itu dua sebab terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan ketika terjadi gerhana, di mana fenomena itu adalah fenomena yang tidak biasa, dalam artian tidak sering terjadi seperti itu. Oleh karena itulah disyariatkan kita melaksanakan sholat gerhana dengan sifat dan kaifiyah juga yang tidak seperti biasanya, tidak seperti sholat-sholat yang biasa, di mana dalam sholat gerhana nanti dalam satu rakaat jumlah rukuknya itu lebih daripada satu, walaupun nanti terjadi khilaf ulama berapa kali jumlah rukuknya dalam satu rakaat. Tapi yang bisa dipastikan bahwa gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terjadi satu kali, yaitu gerhana matahari. Jadi terjadi hanya satu kali gerhana matahari, bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibrahim, ya, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Maria Al-Qibtiyah, yang berumur 18 bulan atau 1,5 tahun. Karena gerhana matahari ketika itu terjadi bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah keyakinan-keyakinan yang khurafat, seperti sebagian orang tadi. Mereka beranggapan bahwasanya gerhana itu terjadi karena kematian seseorang yang mulia, bersedih karena kematian orang yang mulia, atau mungkin terjadi karena kelahiran seseorang yang mulia. Itu keyakinan mereka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia setelah sholat gerhana dia berdiri menyampaikan khutbah dan menjelaskan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di mana tidaklah terjadi gerhana kecuali tidaklah terjadi gerhana disebabkan kematian atau hidupnya seseorang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk segera melaksanakan sholat, berdoa dan sebagainya. Jadi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu untuk membatalkan, membantah keyakinan khurafat sebagian orang. Demikian juga keyakinan yang beredar di zaman sekarang, yang katanya itu adalah raksasa yang mau memakan bulan, itu adalah keyakinan yang khurafat, ya, keyakinan yang khurafat yang bisa membawa kepada kesyirikan. Karena seperti yang kita pelajari tadi bahwasanya gerhana itu memiliki dua sebab. Yang pertama sebab hissi yang terlihat, yang merupakan fenomena alam karena posisi bulan, matahari dan bumi ya, yang berbeda seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Demikian juga disebabkan karena sebab yang syar'i atau maknawi, yaitu apa? Karena perbuatan dosa-dosa manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya untuk menakut-nakutin manusia. Di dalam bab salat gerhana ini pengarang rahimahullah taala membawakan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang ke 143. An Aisyata radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'i sajadatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa matahari terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengutus seseorang untuk memanggil, menyeru as-salatu jami'ah, atau di dalam riwayat inna sholata jami'ah. Lalu mereka berkumpul dan beliau pun maju dan beliau bertakbir dan beliau melaksanakan sholat arba'a raka'atin, 4 ruku, bukan 4 rakaat. Jadi melaksanakan sholat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti yang kita pelajari tadi, bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim yang berumur 1,5 tahun atau 18 bulan. Di mana gerhana matahari biasanya terjadi di akhir-akhir bulan Hijriah, yaitu di tanggal 29 bulan Rabiul Awal, tepatnya tahun 10 Hijriah. Dan ketika itu bertepatan dengan musim panas, ya. Jadi tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, bertepatan dengan musim panas. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memanggil, ya, orang itu pergi ke perkampungan, ke pasar-pasar untuk memanggil as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Lalu orang-orang pun berkumpul. Setelah orang-orang berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gerhana, di mana di situ tidak ada panggilan azan, tidak ada panggilan iqomah apapun. Beliau maju, kemudian beliau melaksanakan sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Jadi setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Berarti 2 rakaat 4 kali ruku. Hadis yang mulia ini
memberikan beberapa faedah. Pertama, disyariatkannya sholat gerhana. Disyariatkannya sholat gerhana, baik itu ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Walaupun Nabi SAW di dalam riwayat hanya sekali mengerjakan sholat, yaitu gerhana matahari, tapi juga berlaku gerhana bulan. Ya, jadi sebagaimana disyariatkan sholat gerhana matahari, demikian juga gerhana bulan. Apa hukum sholat gerhana? Apa hukum sholat gerhana? Mayoritas ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, berpendapat bahwasanya sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, karena dia di luar daripada sholat 5 waktu yang sudah jelas diwajibkan. Sebagaimana hadis orang Arab Badui, ketika diwajibkan sholat 5 waktu, dia bertanya, apakah saya ada kewajiban yang lain? Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak, kecuali engkau melaksanakan sholat yang tatawwu ataupun sunnah. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya wajib. Itu pendapat yang dikuatkan oleh pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat gerhana. Imam Malik memperlakukan sholat gerhana itu seperti sholat Jumat, berarti wajib. Demikian juga Imam Abu Awanah di dalam Sahihnya dengan tegas mengatakan bab kewajiban sholat gerhana. Dan itu pendapat itu dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan yang lain, bahwa sholat gerhana itu wajib. Dalilnya apa? Karena Nabi SAW memerintahkan dan beliau melaksanakan. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat kejadian itu, maka segeralah melaksanakan sholat. Dan perintah itu menurut ahli usul fikih secara umum menunjukkan kewajiban. Jadi sholat gerhana itu wajib. Itu hukum sholat gerhana. Dan sebagian mengatakan sholat gerhana itu harus dilaksanakan berjamaah, tapi sebagian mengatakan boleh dilakukan sendiri-sendiri. Itu berkaitan dengan hukum sholat gerhana. Kemudian yang kedua, disyariatkannya nida atau panggilan sebelum sholat gerhana dengan kalimat as-sholatu jami'ah atau inna sholata jami'ah. Dan itu dilakukan boleh di pasar-pasar, di perkampungan, boleh juga sih diumumkan dari masjid. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada panggilan yang lain selain as-sholatu jami'ah atau inna sholata jami'ah. Jadi nggak ada azan, nggak ada iqomah, hanya itu saja. Kemudian yang ketiga, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya sholat gerhana itu berjumlah 2 rakaat, dilakukan dengan 2 rakaat dan 4 kali ruku. Sedangkan rinciannya nanti kita pelajari di dalam hadis yang selanjutnya. Tapi berkaitan dengan sifat sholat gerhana, berapa jumlah rakaatnya, berapa jumlah rukuknya, maksudnya kalau rakaatnya sepakat 2 rakaat, berapa jumlah rukuknya, di situ khilaf ulama. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa jumlah
ruku di dalam sholat gerhana itu adalah 4. Jadi setiap rakaat 2 kali ruku. Itu pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Al-Lais. Karena banyaknya hadis yang menunjukkan hal itu. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Seperti hadis yang kita pelajari ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah rukuknya adalah 4 di setiap rakaat. Berarti ada 8 kali rukuk. Satu rakaat rukuknya berjumlah 4. Itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Jadi hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Terus yang ketiga, dalam setiap rakaat 3 kali ruku. Berarti semuanya 6. Semuanya 6. Setiap rakaat jumlah rukuknya 3 kali. Ini juga dasarnya hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, setiap rakaat jumlah rukuknya ada 5. Berarti semuanya 10. 10. Dalam satu rakaat rukuknya ada 5. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena begitu banyaknya riwayat, akhirnya Imam Abu Hanifah mengambil jalan tengah. Kok sepertinya riwayat-riwayat ini bertentangan, maka beliau memutuskan kalau begitu nggak ada yang lebih kuat satu sama lain. Akhirnya mengambil kesimpulan seperti sholat biasa. Jadi jumlah rukuknya 1 dalam satu rakaat. Itu 5 pendapat ulama. Dari beberapa pendapat ini, sebagian mengambil jalan yang lain, yaitu berarti ini adalah sesuatu yang dilonggarkan. Silahkan mau mengamalkan yang manapun, karena riwayatnya semuanya sahih. Kan riwayat Al-Bukhari, Muslim, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud juga. Tapi kibarul ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya harus dicari yang paling rojih, yang paling kuat, yang paling sahih. Loh kenapa? Kan kadang-kadang kalau ada hadis yang kaifiahnya bermacam-macam bisa diambil semua kan? Selagi itu kan sahih. Karena bisa saja Nabi SAW sekali melakukan yang ini, sekali melakukan yang ini. Tapi sebagian ulama kibar di sini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari mengatakan harus dicari yang paling rojih. Kenapa? Karena kejadian gerhana di zaman Nabi SAW cuma sekali, bukan berkali-kali. Kalau itu kaitannya dengan sholat 5 waktu misalnya, kok riwayatnya beda-beda, ya nggak ada masalah. Barangkali di satu waktu Nabi mengamalkan yang ini, seperti doa iftitah kan, macam-macam kan, mungkin mengamalkan yang ini kemudian yang ini. Tapi ini masalahnya kejadian gerhana di mana Nabi SAW sholat itu cuman 1 kali, bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim radhiyallahu anhu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW melakukan sholat gerhana dengan bermacam-macam kaifiyah, sedangkan sholatnya cuma sekali. Maka sebagian mengatakan harus dicari yang paling rojih, harus diambil yang paling kuat. Dan mereka kesimpulannya mengambil riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini, karena disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu apa? 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Jadi yang lain-lain tadi dengan 6 kali ruku, 8 kali ruku, 10 kali ruku, atau yang biasa tidak ada ruku tambahan seperti Imam Abu Hanifah, itu dianggap lemah.
karena menyelisihi yang lebih kuat, ya. Jadi itu khilaf ulama berkaitan dengan jumlah rakaat di dalam sholat gerhana. Jadi yang paling sahih, ya, yang paling sahih adalah 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Kemudian berikutnya hadis yang ke-144. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wada'u hatta yankasifa ma bikum. Dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala dengan keduanya menakut-nakutin hambanya, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 59 tadi, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengutus tanda kekuasaan kami kecuali hanya untuk menakut-nakutin manusia. Dan bahwa keduanya, yaitu matahari dan bulan, tidaklah terjadi gerhana disebabkan kematian seseorang dari manusia ataupun karena hidupnya seseorang dari manusia. Maka apabila kalian melihat sebagian dari keduanya, yaitu gerhana matahari atau bulan, maka sholatlah dan berdoalah hatta yankashifa ma bikum. Hatta di sini ada yang mengartikan supaya. Jadi sholatlah dan berdoalah supaya apa yang menimpa kalian itu diangkat. Jadi supaya gerhananya itu selesai, maka sholatlah. Ada juga yang menafsirkan hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhana itu selesai. Artinya kita sholat berdoa sampai gerhana selesai. Kalau kita kemudian sholat belum selesai, gerhananya udah selesai, maka kita dianjurkan mempercepat. Jadi karena sholat berdoa zikirnya itu disyariatkan sampai selesai gerhana. Baik. Jadi di dalam hadis yang mulia ini, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan kejadian gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika terjadi gerhana matahari, kemudian beliau sholat, setelah sholat beliau menyampaikan kalimat atau khutbah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur matahari dan bulan, mengatur peredaran mereka, mengatur kejadian-kejadian yang menimpa mereka, bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang terjadinya gerhana matahari atau bulan. Maka apabila kalian melihat, nah ini bermakna melihat dengan mata kepala, bukan hanya dengan perhitungan ahli hisab, bahwa nanti pada tanggal sekian, jam sekian terjadi gerhana di sini dan di sini. Kemudian kita belum melihat gerhana itu langsung kita sholat, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat gerhana dikaitkan dengan kita melihat kejadian itu. Ya memang nggak harus semuanya niat. Nggak harus semuanya niat. Misalnya ada satu orang keluar masjid udah ngeliat, oh ya benar gerhana, cukup. Ya, yang lain tidak harus melihat. Kemudian fa idza ra'aitum minhuma syai'an. Nah, syai'an ini menunjukkan sesuatu atau sedikit. Jadi tidak harus
sholat gerhana itu dilakukan ketika melihat kejadian gerhana itu secara total. Nggak harus. Syai'an. Jadi walaupun gerhananya terlihat sedikit atau kemudian baru terlihat sebentar kemudian ketutup awan, ya kan? Tetap disyariatkan sholat gerhana. Ya. Jadi nggak harus gerhana itu benar-benar terlihat terus baru kita sholat, nggak. Kecuali kalau memang dari awal nggak terlihat sama sekali karena awan, ya sudah, berarti tidak disyariatkan sholat gerhana. Walaupun menurut perhitungan hisab itu terjadi gerhana. Jadi harus terbukti melihat. Setelah melihat ternyata tertutup awan, tetap disyariatkan sholat. Hingga gerhana itu berakhir, atau supaya gerhana itu berakhir. Ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu begitu banyak. Di antaranya matahari dan bulan, di mana matahari dan bulan itu tunduk kepada kekuasaan Allah. Allah Ta'ala yang mengatur mereka, sehingga matahari yang tidak pernah terjadi gerhana seperti itu dengan kekuasaan Allah bisa terjadi gerhana. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Kemudian faedah yang kedua, bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang manusia ataupun hidupnya seorang manusia yang mulia. Yang ketiga, bahwasanya hikmah terjadinya gerhana matahari atau bulan adalah untuk takhwif, menakut-nakutin manusia. Makanya kita harus, atau kita disunahkan untuk menampakkan ketakutan. Nabi SAW takut seolah-olah itu terjadi kiamat, sampai beliau menyeret ridanya. Keliru, dalam riwayat beliau menyeret baju besinya saking ketakutannya, tergesa-gesa ke masjid. Kemudian yang keempat, ketika terjadi gerhana diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan berdoa. Supaya apa? Supaya gerhana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain nanti kita pelajari bahwa yang disyariatkan ketika terjadi gerhana adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena kalau memang itu adalah salah satu daripada tanda kiamat, kemudian terjadi kiamat atau bencana, maka sedekah itu menunjukkan bahwasannya tidak akan bermanfaat harta seseorang kecuali yang dibelanjakan di jalan Allah, yang akan dinikmati pahalanya di sisi Allah. Ataupun bisa juga, kenapa bersedekah? Karena sedekah itu diantara sebab untuk menolak bala, ya. Makanya disyariatkan bersedekah. Di dalam hadis yang lain disyariatkan untuk berzikir, bertakbir. Sehingga saya melihat sebagian masjid itu kalau mau melaksanakan sholat gerhana takbiran dulu, seperti mau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu a'lam apakah seperti itu, tapi ya sebenarnya sih silahkan masing-masing bertakbir, ya. Di dalam riwayat yang lain disyariatkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi itu perkara-perkara yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Sholat, kemudian berzikir, berdoa, bersedekah, memerdekakan hamba sahaya. Di dalam riwayat yang lain memperbanyak istighfar, kemudian bertakbir. Nah itu diantara yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Kemudian faedah yang kelima, bahwa sholat gerhana dilakukan ketika melihat, walaupun hanya sedikit. Tidak boleh hanya dengan perhitungan ahli falak atau ahli hisab. Jadi kalau memang menurut mereka terjadi gerhana tapi ternyata tertutup awan, maka tidak disyariatkan sholat
gerhana. Kemudian yang keenam, bahwa sholat gerhana itu dilakukan kapanpun, walaupun di waktu-waktu yang dilarang sholat, seperti misalnya setelah sholat asar, itu boleh, karena ini merupakan sholat yang memiliki sebab, ya. Jadi di waktu yang dilarang, misalnya ketika matahari berada di atas misalnya, atau setelah sholat subuh, atau setelah sholat asar, ketika matahari terbit, atau ini, yang penting terjadi gerhana kapanpun walaupun di waktu yang dilarang, maka itu dibolehkan, karena sholat gerhana merupakan sholat yang memiliki sebab. Kemudian berikutnya hadis yang ke-145. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binnas fa atala al-qiyam thumma raka'a fa atala ar-ruku' thumma qama fa atala al-qiyam wa huwa dunal qiyamil awal thumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa dunar ruku'il awal thumma sajada fa atala sujud thumma fa'ala fi raq'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raq'atil ula thumma sarafa wa qad inzalatis syams fa khataban nas fa hamidallah wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalik fada'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Tsumma qala ya ummata Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi subhanahu min an yazniya abduhu aw tazniya amatuh. Ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wa fi lafdin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Nah, ini adalah kaifiyah salat gerhana yang lengkap. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan salat. Fa'atal al-qiyam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau salat mengimami manusia dan beliau memperpanjang bacaan. Kalau di dalam riwayat yang lain diperkirakan bahwa panjangnya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti surah Al-Baqarah. Jadi lamanya seperti surah Al-Baqarah. Ya kalau kita yakin nggak mampu lah, maka ya tidak harus ya. Tapi itu yang diprediksi oleh sahabat. Jadi seperti surah Al-Baqarah. Jadi beliau mulai dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah harus? Ya harus, karena itu setiap sholat, walaupun tidak disebutkan di sini. Ya iftitah ya, karena ini juga sholat. Setelah Al-Fatihah membaca surah yang panjang. Kemudian beliau ruku, dan rukuknya juga panjang, lama. Kemudian beliau berdiri dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tapi setelah berdiri sedekap lagi, dan beliau berdiri dengan berdiri yang lama lagi, tapi tidak seperti yang tadi. Apakah baca Al-Fatihah juga? Ya baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi. Pertanyaannya, kenapa baca Al-Fatihah lagi? Karena di akhir disebutkan beliau melakukan itu seperti sebelumnya gitu. Semua yang setelah membaca surah yang kedua, ruku. Beliau rukuknya lama lagi, tapi tidak seperti rukuk yang pertama.
Setelah itu sami Allahu liman hamidah, i'tidal, lama juga. Kemudian sujud, sujudnya lama juga. Kemudian duduk di antara sujud juga lama. Kemudian sujud lagi yang kedua juga lama. Kemudian bangun ke rakaat yang kedua. Beliau baca lagi Al-Fatihah. Terus baca lagi surah, tapi tidak lebih panjang dari yang sebelumnya. Kemudian rukuknya panjang, tidak seperti yang tadi. Kemudian sami Allahu liman hamidah, terus sedekap lagi, kemudian baca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca surah lagi, yang panjang tapi tidak sepanjang yang tadi. Kemudian rukuk panjang. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Sehingga selesai sholat bertepatan dengan matahari itu sudah mulai terlihat. Jadi selesai. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah, menyampaikan khutbah. Beliau memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya, tentu mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak juga karena hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat itu maka berdoalah dan bertakbirlah. Nah, ini. Jadi dalil disyariatkannya takbir ketika terjadi gerhana. Dan sholatlah dan sedekahlah. Nah, bersedekahlah. Ini 4 perkara. Kemudian beliau mengatakan, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya berzina atau hamba perempuannya berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian banyak menangis. Di dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyempurnakan 4 kali ruku' dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkannya sholat gerhana ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun bulan, di waktu kapanpun. Kemudian faedah yang kedua, seperti yang disebutkan tadi, bahwa sholat gerhana itu jumlah rakaatnya 2, itu sepakat. Kemudian setiap rakaat 2 kali ruku', 2 kali sujud, menurut mayoritas ulama tadi. Dengan memanjangkan berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, demikian juga memanjangkan i'tidalnya. Udah masuk ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, kita lanjutkan sebentar. Baik, jadi di dalam hadis yang kita pelajari terakhir tadi, bahwa Nabi SAW ketika terjadi gerhana melakukan sholat 2 rakaat dengan kaifiyah yang tidak seperti biasanya, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukun itu dengan panjang, 2 rakaat dengan 4 kali ruku'. Dan setelah itu beliau berkhutbah. Apa hukum berkhutbah ketika sholat gerhana ini? Ada khilaf ulama, sebagian mengatakan disyariatkan sebagaimana dalam hadis ini. Karena Nabi SAW setelah sholat khotoban nas, beliau berkhutbah dan beliau memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa demikian? Karena khutbah ini dilakukan karena adanya kekeliruan di dalam pemahaman manusia bahwa gerhana itu terjadi karena hidup atau meninggalnya seseorang. Sehingga Nabi SAW ingin meluruskan pemahaman tersebut dan membantah pemahaman tadi, sehingga beliau menyampaikan nasihat dan khutbah.
Tapi ya memang ulama juga sepakat bahwa khutbah gerhana ini nggak wajib. Jadi yang mengatakan disyariatkan, kalau tidak ada khutbah pun tidak mengapa. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan sholat itu matahari sudah nampak kembali. Berarti ini menunjukkan bahwa sholat gerhana itu dilakukan sampai gerhananya selesai. Apabila gerhananya itu selesai, sholatnya belum selesai, maka tetap diselesaikan tapi tidak lama-lama, tidak panjang. Tapi kalau misalnya sholatnya sudah selesai, gerhananya belum selesai, tidak perlu kemudian dilakukan sholat lagi. Cukup memperbanyak doa, takbir, zikir, dan istighfar seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rasa cemburu ketika hambanya itu berbuat zina. Jadi tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Ta'ala ketika hambanya berbuat zina. Maka kita sebagai orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, menetapkan bahwa Allah memang memiliki sifat cemburu. Tapi tidak seperti cemburunya manusia yang sering mendatangkan sesuatu yang negatif. Jadi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala dan tidak menyerupai makhluk. Di dalam riwayat yang lain, ketika terjadi gerhana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sholat itu pernah maju, kemudian mundur lagi. Beliau maju karena dinampakkan surga, di mana beliau ingin memetik setangkai buah anggur yang ada di surga. Nah, seandainya beliau dapat memetik buah anggur tadi, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk makan penduduk dunia itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Kemudian di dalam riwayat itu beliau juga pernah mundur. Ditanya oleh para sahabat, kenapa anda melakukan hal itu ya Rasulullah? Dia mengatakan, aku dinampakkan neraka maka aku mundur, dan aku tidak melihat pemandangan yang lebih buruk daripada neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah Ta'ala ya Rasulullah? Bukan, mereka kufur kepada suami, artinya tidak mengakui kebaikan suami. Jadi ketika seorang suami berbuat baik kemudian berbuat salah sekali saja, perbuatan baiknya itu cenderung dilupakan, dianggap tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Jadi itu sebab kenapa wanita banyak menjadi penghuni neraka. Jadi bukan karena kufur kepada Allah Ta'ala, bukan karena kufur kepada Allah Ta'ala, tapi mengingkari kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Nah, ini pelajaran penting bagi para wanita, bagi para ummahat. Jadi wanita itu masuk neraka paling banyak bukan karena kufur kepada Allah Ta'ala, tapi bagaimana mereka bersikap kepada suaminya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan. Untuk sesi tanya jawab kami batasi 2 penanya karena setelahnya akan ada acara satu lagi. Apakah yang ingin menanyakan secara langsung ataupun secara tertulis? Enggak ada. Ada enggak? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hikmah lain di balik meninggalnya putra Rasulullah SAW? Baik. Jadi di balik meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim, itu hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Taala berkuasa atas kita semuanya. Jadi walaupun itu adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang Allah Ta'ala paling cintai, tetap kalau memang sudah ditakdirkan ajal, ya kan, diambil oleh Allah Ta'ala walaupun masih usia belia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkuasa untuk menolak takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi
Intinya tidak ada kaitannya kejadian meninggalnya itu dengan gerhana. Jadi nggak ada hubungannya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang makmum yang mengatakan sami'na wa ata'na saat imam memerintahkan untuk merapat dan meluruskan salat? Setahu saya tidak ada. Allahu a'lam ya. Jadi di dalam hadis-hadis yang sudah kita pelajari berkaitan dengan sholat, ketika sudah imam merapatkan barisan sholat, meluruskan barisan sholat, itu nggak ada istilahnya makmum mengucapkan sami'na wa ata'na itu. Apakah ada lagi satu sesi sekali? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan tadi yang Ustaz sampaikan hukum sholat gerhana ya Ustaz ya. Kalau itu kita tinggalkan, apakah kita melakukan dosa? Sedangkan waktu kita di suatu tempat itu banyak juga wajib yang tidak mengadakan Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya adalah apakah kalau kita meninggalkan sholat gerhana maka kita berdosa? Itu dikembalikan kepada hukum sholat gerhana, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi bahwa di sana ada khilaf ulama. Mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, sedangkan sebagian kecil ulama mengatakan itu adalah wajib. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang wajib, kalau kita meninggalkan ya kita berdosa. Tapi kalau kita mengambil pendapat mayoritas ulama itu sunnah muakkadah, ya tidak berdosa insya Allah. Cuman masalahnya yang benar yang mana gitu kan. Memang sih dalil kewajiban sholat gerhana itu cukup kuat juga, karena perintah itu asalnya adalah wajib. Cuman ketika mayoritas ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, itu juga ada kekuatannya. Kenapa? Karena yang mengikuti pendapat itu banyak gitu loh. Maka yang paling tengah-tengah nih ya, paling tengah-tengah kita tidak perlu memikirkan kita ninggalin dosa apa enggak ya. Jadi ketika ada sholat gerhana dan memang terbukti terlihat gerhana ya, karena sebagian masjid itu kadang tidak melaksanakan sholat gerhana karena tidak bisa memastikan terlihat, ya kan? Kadang-kadang kenapa enggak sholat? Karena tertutup awan. Tapi sebagian masjid yang lain mengatakan enggak, kata ahli falak udah terjadi gerhana ini, tetap melaksanakan sholat. Nah itu masalahnya. Jadi itu terjadinya khilaf berkaitan dengan menetapkan apakah gerhana benar terjadi atau enggak gitu, disyariatkan sholat atau enggak gitu. Saya kira bukan karena mengingkari ya, tapi kalau memang begitu ya kita harus berusaha mengikuti masjid mana yang ada sholat gerhananya. Allahu a'lam bishawab. Kesempatan yang sangat lengkap pada malam ini. Seperti yang informasikan tadi